Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV, apa kabar? Senang sekali saya Tiara Dianti kembali hadir pada pagi hari ini dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Dan tentu saya tidak sendiri, seperti biasa sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan tema yang tak kalah spesialnya Pak Ustadz dengan tema-tema sebelumnya, yaitu kualitas diri. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam kualitas diri ini merujuk kemana sih Pak Ustadz? Apakah ketakwaan, akhlak mulia, atau mungkin kemandirian, atau mungkin tingkat rasa syukur seseorang, atau seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali dalam program Islam Penuh Cinta ini. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini, pokok bahasan kita adalah kualitas diri. Ini terinspirasi dari surah Al-Mulk atau surah Tabarok di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Alladzi ialah Allah, khalaqal mauta yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menseleksi. Kalau bahasanya itu mengaudisi. Ya, berarti sekarang ini kita lagi audisi. Ayyukum, siapakah di antara kita ini ahsanu amala, yang paling berprestasi amalnya, yang paling berkualitas dirinya. Siapa di antara kita dalam menjalani kehidupan ini dengan peran yang berbeda-beda, yang paling berkualitas. Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian kepada kita umat Nabi Muhammad itu didasari dari kualitas. Bukan kuantitas. Dari kualitas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dari yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas. Yang dinilai oleh Allah adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Karena kalau didasarkan dengan kuantitas, kita tentu nggak akan bisa bersaing dengan umat-umat yang terdahulu. Karena umat terdahulu itu dikaruniai umur yang jauh lebih panjang daripada kita. Bisa 2 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat dari usia kita. Konon usia Nabi Nuh itu kurang lebih 900 atau 1000 tahun. Nabi Nuh. Kalau dalam Quran disebutnya secara langsung itu masa dakwah aja 950 tahun. Lah kalau masa dakwah aja segitu, berarti umurnya berapa kan? Lah kalau didasari dari kuantitas, tentu umat yang umurnya panjang bisa berbuat jauh lebih banyak. Tapi kita umat Nabi Muhammad, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu ya nggak jauh-jauh berkisar antara 60-70. Kalau mengikuti Rasulullah cuma 63, itu pun dari perhitungan Hijriah. Kalau perhitungan kalender Masehi, Rasulullah itu cuma 62 tahun sekian bulan. Maka umat itu biasanya ya nggak jauh-jauh dari usia nabinya. Kalau usia nabinya 60, ya umatnya nggak jauh-jauh itu. Sahabat yang 4 itu rata-rata meninggal di usia yang nggak jauh dari usia Rasulullah, kecuali sahabat Utsman. Utsman yang memang umurnya jauh lebih panjang, sekitar 80-an. Yang lain ya nggak jauh-jauh dari usia itu. Dan kita umatnya ya nggak jauh dari situ. Nah, kalau didasari dengan kuantitas,
ya kita nggak mungkin bisa bersaing. Maka yang menjadi dasar penilaian dari kita umat Nabi Muhammad SAW adalah kualitas ibadah yang kita lakukan itu. Lah ibadah yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas, yang dicatat sebagai nilai adalah bagaimana kualitas dari ibadah itu. Lah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita agar membangun diri kita ini dalam keseharian itu menjadi pribadi yang berkualitas. Ya. Sebetulnya bukan hanya di ibadah saja, ya di pekerjaan, di lingkungan macam-macam. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkualitas. Saya kutipkan dari karya Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim Samarqandi. Beliau menulis atau punya karya tulis namanya Kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab itu beliau mengatakan ada 4 hal yang bisa menyebabkan kualitas diri kita ini terbangun. Apa kata beliau? Yahtajul amalu arba'ata asya hatta yusallima. Bahwa setiap yang kita lakukan agar memperoleh hasil yang maksimal, menjadi hasil yang berkualitas, maka dibutuhkan 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu qabla badaihi. Ilmu yang cukup, ilmu yang memadai dari setiap apapun yang kita lakukan. Tentu persiapan sebelum dari aktivitas itu butuh dengan ilmu, dengan terus belajar, mempelajari supaya aktivitas yang kita jalani itu makin berkualitas hasilnya. Tidak kok hanya pas persiapan di awal saja kemudian tidak mau memperbarui, enggak. Dalam bahasa Al-Quran, orang menuntut ilmu itu kalau dalam ilmu tata bahasa Arab memakai fi'il mudhari'. Liyatafaqahu fiddin. Fi'il mudhari' itu diantaranya maknanya terus berkesinambungan, terus berkelanjutan karena dinamikanya sangat dinamis. Ilmu yang kita pelajari itu kan dinamikanya luar biasa kan, cepat perkembangannya luar biasa. Nah, orang yang ingin berkualitas dalam dirinya, dalam aktivitasnya, maka terus tambahlah ilmunya. Ada makalah yang disandarkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen kualitas dalam keduniaannya, mungkin kayak Mbak Tiara dalam dunianya Mbak Tiara seperti ini, ya maka terus tambah kualitas keilmuannya. Jangan berhenti hanya puas dulu waktu di bangku kuliah saja, enggak. Karena bangku kuliah itu kadang hanya teori saja kan. Prakteknya kan kadang berbeda dengan di lapangan. Maka terus perbarui. Apapun yang kita geluti saat ini, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, yang akan ditinggalkan oleh zaman. Maka kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen menguasai dunianya ini, memperoleh hasil maksimal dari keduniaan yang ia geluti saat ini, maka syaratnya adalah dengan ilmu. Mana mungkin orang bisa terjun sukses di dunia politik kalau dia nggak ngerti politik. Mana mungkin dia akan sukses terjun di dunia otomotif kalau dia nggak ngerti sama sekali. Di dunia bisnis ya begitu, dunia apa saja. Apalagi dalam urusan keakhiratan kita. Maka kata Imam Syafi'i tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses akhiratnya tentu ya dengan ilmunya. Karena mungkin di episode sebelumnya saya pernah menyampaikan ibadah tanpa ilmu ya ditolak oleh Allah, enggak diterima. Lah kemudian makalah masih berlanjut, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses dua-duanya ya dengan ilmu. Karena idealnya kita umat Islam itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya ya sukses, akhiratnya ya sukses. Paling tidak kalau seandainya dunianya kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, masih ada harapan di kehidupan akhirat nanti, di kehidupan berikutnya nanti ya di akhirat. Jadi yang pertama, syarat kualitas diri itu dengan terus menambah keilmuan. Jangan puas dengan apa yang kita tahu saat ini, karena dinamikanya sangat dinamis itu. Kemudian yang kedua, syarat untuk kualitas diri
terutama dalam hal ibadah adalah an-niyatu fi mabda'ihi, niat yang baik ketika mengawali pekerjaan itu. Karena niat itu sangat menentukan nilai dari ibadah itu. Ibadah yang sama, dengan durasi waktu yang sama, tapi punya niat berbeda, maka nilai atau pahalanya berbeda. Kita sangat paham banget, apal banget dengan bunyi hadis innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal itu nilainya dipengaruhi oleh niat. Kalau dalam kaidah ilmu fikih disebut dengan al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala macam kegiatan itu nilainya itu bisa bergantung pada maksud dan tujuannya. Tadi saya katakan satu aktivitas sama tapi punya efek yang berbeda, punya nilai yang berbeda kalau niatnya berbeda. Kita ambil contoh begini misalnya. Misalnya Mbak Tiara menjelang tidur biasanya kan bersih-bersih kan, cuci muka dan lain-lain. Lah kalau ketika ia cuci muka, kemudian bersih tangan, terus kemudian kepala, kemudian kaki, kan yang itu kita lakukan, kita niatkan wudu, maka ada pahala wudu di situ. Ada nilai ibadah wudu di situ. Wudu yang wajib kan cuman wajah, tangan, kanan, kiri, kepala, sama kaki. Itu yang wajib. Lah ketika misalnya Mbak Tiara menjelang tidur kok bersih-bersih dengan niatkan wudu, jadilah itu ibadah wudu. Tapi kalau nggak diniatin wudu, ya nggak ada nilainya sama sekali. Mungkin dapatnya hanya bersih, segar. Tapi kalau itu kita niatkan wudu, ya dapat segarnya iya, bersih iya, insya Allah pahala ya iya. Padahal aktivitasnya sama, tapi kenapa nilainya berbeda? Niatnya berbeda. Kemudian kita ambil contoh lagi. Sama-sama kita misalnya masuk ke dalam masjid. Ketika kita masuk, entah ada kegiatan apa di situ, kita niatkan iktikaf, maka selama berada di dalam masjid itu ada nilai iktikaf, ada pahala iktikaf. Sampai nanti kita keluar dari masjid itu. Tapi kalau tidak ada niat iktikaf sama sekali, maka pahala iktikaf juga tidak dapat. Padahal kegiatannya sama, persis. Tapi akan ada nilai yang berbeda bila niatnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjut karena masih ngutang dua lagi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda terkait kualitas diri. Tadi sudah disebutkan 2 dari 4 poin hal yang bisa membangun kualitas diri. Tetaplah bersama kami pemirsa di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di Islam Penuh Cinta kali ini kita ngobrol terkait kualitas diri. Tadi di segmen awal sudah disampaikan 2 poin ya Pak Ustadz dari 4 poin. 4 hal yang bisa membangun kualitas diri seseorang. Bagaimana seseorang itu memang dinilai dari kualitas, bukan kuantitas. Tadi ada dari poin pertama yaitu untuk terus menambah ilmu kita ya Pak Ustadz, karena memang ilmu itu sangat dinamis ya Pak Ustadz ya. Berbagai macam ilmu, apalagi lagi-lagi terkait perkembangan era digital saat ini, teknologi, berbagai macam ilmu itu semakin mudahnya kita dapat, kita serap. Nah, ini gimana caranya kita bisa terus riset, bisa terus berusaha belajar ya Pak Ustadz ya. Dan kemudian poin kedua adalah niat yang baik. Ternyata kekuatan niat itu sangat luar biasa loh. Dengan adanya niat yang baik bisa jadi kita nambah pahala di luar, ternyata di luar ekspektasi kita ya Pak Ustadz. Bukan hanya tadi Pak Ustadz di segmen awal mencontohkan bagaimana misalkan sebelum tidur kita membersihkan diri kita, ternyata kita sambil bisa niat wudu gitu ya Pak Ustadz. Ternyata ada pahala wudu di situ. Ternyata sangat berpengaruh sekali niat ini dalam membangun kualitas diri kita. Nah, silakan dilanjut nih Pak Ustadz, ada 2 lagi. Baik, untuk contoh lagi tentang niat ya. Begini, ada pekerjaan persis, tapi diniatkan berbeda akan timbul efek yang berbeda. Contoh misalnya, kita ngasih duit 1 juta, cuman kita niatnya bayar utang. Bayar utang hukumnya wajib, maka dia akan memperoleh pahala wajib. Lain waktu kita sama ngasih uang 1 juta juga, cuman niatnya sedekah. Karena sedekah ini sunnah, maka dia akan memperoleh pahala sunnah. Lain waktu kita ngasih duit sama 1 juta, cuma karena anak kita nggak naik kelas,
Kita datang ke guru kelasnya, kemudian Bu, masa anak saya nggak naik, ini ada uang 1 juta. Lah kemudian yang tidak naik berubah jadi naik. Nah ini kan beda kan, walaupun sama-sama kita ngasih 1 juta, tapi kayak yang ketiga ini kan riswah, suap kan. Ya, nilainya yang didapat bukan wajib, bukan sunnah, justru malah dosa. Padahal 3 aktivitasnya sama persis, tapi punya niat yang berbeda, maka akan timbul implementasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, syarat untuk membangun kualitas diri adalah as-sabru fi wasatihi. Sabar ketika di tengah-tengah menjalani pekerjaan itu. Kerjaan, aktivitas yang durasinya pendek saja, kita ini butuh sabar. Kita kalau sholat subuh paling berapa menit sih ya? Paling 5 menit udah kelamaan kayaknya ya. Apalagi sholat sendirian di rumah, masih ngantuk-ngantuk, itu kadang 2 menit juga beresnya ya. Itu aja butuh sabar kok. Kita sholat yang cuma hanya hitungan menit aja butuh sabar. Apalagi ibadah yang durasinya lebih panjang lagi. Saum 14 jam. Kita orang Indonesia ini saum itu 14 jam. Kalau nggak sabar, kalau puasa Ramadan sih insya Allah, karena sikonnya sangat mendukung. Sekelilingnya ya, situasi kondisi keadaan. Kita alhamdulillah tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta yang mayoritas Muslim, kita sangat terbantu. Tapi coba kalau misalnya Mbak Tiara lagi puasa kodok, atau gantiin puasa, puasa kodok, puasa Senin Kemis. Kebetulan hari itu ada yang ngajakin makan-makan, terus berat banget, Pak Ustadz. Kalau nggak sabar berat. Itu ibadah yang durasinya 14 jam. Ada ibadah yang durasinya seumur hidup. Ya kita berumah tangga ini kan ibadah. Ibadah kan ini durasinya seumur hidup. Sampai nanti kita dipisahkan dengan pasangan kita. Lah ini kalau tidak sabar-sabar bubar. Karena ya banyak, ya udah menjadi rahasia umum lah ya, banyak tokoh-tokoh pesohor di Indonesia ini yang awalnya pernikahannya luar biasa, tapi hanya terkadang kok cuma bertahan seumur jagung. Ya mungkin ada salah satu yang tidak sabar menghadapi pasangannya. Apalagi seorang suami yang ia bertanggung jawab penuh dunia akhirat terhadap istri dan anak-anaknya, maka kalau nggak sabar-sabar bahaya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Seorang suami yang tugasnya menjaga atau mengarahkan anaknya, membimbing istrinya, kalau nggak sabar-sabar bubar. Kan banyak ada contoh. Seorang suami harus sabar menghadapi istrinya, yang kadang istri itu tidak sebaik yang dibayangkan dulu waktu baru ta'aruf perkenalan kan. Lah seorang istri ya begitu, ekspektasinya meleset. Seorang istri itu dulu dambaannya suami saya dulu begini-begini, ternyata begitu menikah 2 tahun, 3 tahun kelihatan aslinya. Lah kalau nggak sabar-sabar bubar. Lah setiap apapun pekerjaan, kegiatan, amaliyah yang kita lakukan, kalau pengen memperoleh hasil maksimal harus telaten dan sabar. Orang bekerja ya begitu, meniti karir ya begitu, kadang harus sabar dengan tugas yang kadang berat. Sabar dengan lingkungan pekerjaan, kanan kiri teman-teman sekantor dan lain-lain yang kadang itu kita anggap sebagai halangan dan rintangan. Sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu nilai pahalanya di hadapan Allah tak terhingga banyaknya. Cuman memang berat. Wong kadang kita sabar ada batasnya. Ya kalau selesai berarti udah nggak sabar lagi. Nah terakhir yang keempat adalah al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakannya. Jadi semua yang kita lakukan endingnya ya harus ikhlas. Ikhlas itu tidak hanya sekedar saya ikhlas, tidak. Tapi kita yang merasakan dan Allah yang mengetahui bahwa si fulan ini ikhlas atau tidak. Nah dari kesekian amal yang kita lakukan, apabila 4 ini insya Allah terpenuhi, ilmunya cukup, niatnya baik, kemudian sabarnya iya, terus ikhlasnya iya, insya Allah diri kita terbangun dari aktivitas amaliyah yang kita lakukan akan menjadi pribadi yang berkualitas, dan itu yang dikehendaki oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu
amala. Inilah yang diharapkan, menjadi pribadi yang berkualitas. Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik, Pak Ustadz, berarti kalau misalnya kita bisa menerapkan keempatnya gitu ya Pak Ustadz dalam kehidupan sehari-hari, kalau istilah Pak Ustadz tiketnya udah VVIP banget nih kualitas, banget. Kualitas diri kita ya Pak Ustadz. Udah terjamin. Sudah terjamin. Tapi kalau misalnya 2 gitu Pak Ustadz, 2 dari 4 atau belum semua terpenuhi, mungkin eksekutif, turun lagi bisnis gitu Pak Ustadz. Ya. Memang ya butuh proses, Kita dalam menjalani segala aktivitas kita ini kan semuanya berproses, tidak harus langsung berada di titik yang ideal kan tidak. Semuanya berproses. Misalnya ketika menambah ilmu pengetahuan, itu kadang bebannya di kita itu kan kita ini merasa sudah menguasai ilmu itu. Sehingga ketika ada ilmu baru, terkadang bagi orang yang jiwanya nggak terbuka, langsung menutup diri. Loh, saya kan sudah sampai gelar master di situ, bahkan mending doktor di situ. Lah, doktor kan mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu ilmu itu sudah dinamikanya udah berbeda. Nah, yang terkadang menjadi kendala kita itu, kita pengennya itu memperoleh hasil yang maksimal, tapi menambah pengetahuan kita tentang hal yang kita geluti itu kita enggan. Kita sudah puas merasa karena kita udah memperoleh pendidikan formal yang kayaknya tinggi gitu ya. Apalagi gelar akademiknya udah kelihatan mentereng, tapi ternyata kan real di lapangan kan kadang berbeda dengan teori-teori yang diajarkan di kampus, yang diajarkan di tempat-tempat sekolah. Makanya kalau memang untuk langsung ideal 4 ya kayaknya ya nggak bisa kan kalau langsung, makanya butuh berproses. Dengan berproses, suatu saat nanti kita akan berada di titik ideal yang kita harapkan. Terus kemudian yang memang berat sekali itu melatih sabar. Apalagi mungkin kita berada di lingkungan, entah lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, lingkungan ibadah, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita harapkan A, ternyata kita berada di tempat B, itu kalau nggak sabar-sabar, yo pengen kita langsung hengkang dari situ. Padahal ketika kita hengkang, belum tentu kita dapat tempat yang lebih baik. Ya kecuali memang ada harapan, ada perhitung-hitungan udah pas, ya silahkan. Tetapi tadi, as-sabru fi wasatihi itu sangat mutlak dibutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak sabar-sabar dulu menghadapi umatnya, pengen didoakan seperti Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya itu kan ketika berada di puncak pembangkangan, Nabi Nuh misalnya, ketika berada di puncak pembangkangan langsung doa turun banjir. Nabi Musa ketika umatnya pada puncak pembangkangan langsung tenggelam di Laut Merah. Ya umat nabi-nabi yang dulu kan begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa sabar itu nggak ada batasnya. Karena kalau udah batasnya berarti udah habis. Udah nggak ada. Sabar. Rasulullah sabarnya luar biasa menghadapi tantangan, menghadapi ujian dari umatnya itu. Beliau itu kan seorang pribadi yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat sekali punya keinginan umatnya menjadi orang-orang yang beriman. Tapi nyatanya pamannya sendiri, orang terdekat sendiri. Kalau nggak sabar-sabar kan berkali-kali Rasulullah itu punya kesempatan untuk membalas. Kalau seandainya beliau mau, ketika perang Badar itu kesempatan untuk membalas, ketika Fathu Mekah itu kesempatan untuk membalas orang-orang yang dulu menzolimi beliau, tapi beliau tidak membalas. Berbeda dengan kita, asal ada kesempatan, kadang kesempatan nggak ada aja kita cari-cari untuk bisa meluapkan kehabisan kesabaran kita itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh figur yang luar biasa. Beliau menerapkan bahwa sabar itu nggak ada batasnya. Kalau sudah ada batas berarti bukan sabar lagi. Jadi untuk memperoleh yang maksimal memang butuh proses, butuh latihan bertahap. Ya kalau belum bisa ideal ya setengah ideal lah. Setengah dulu ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting ada proses untuk perbaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Topik yang sangat menarik sekali di Islam Penuh Cinta kali ini terkait kualitas diri, karena memang Allah menilai dari kualitas ya Pak Ustadz, bukan dari kuantitas. Tadi sudah disebutkan 4 poin.
mulai dari ilmu yang cukup, niat yang baik, kemudian sabar dan ikhlas. Semoga kita bisa berproses untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa berada di titik ideal yang kita harapkan. Dan akhir kata pemirsa, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.